Hai guys, balik lagi nih di Aficom Review. Oke, jadi sebelum kita review mending kita kenalan dulu nggak sih? Bener Bi? banget nih Mbak. Kenalin semua, aku Abirama. Dan aku Urmila. Nah, di sini kita mau nge-review film apa sih Mbak? Bisa dilihat nggak sih dari Bisa dilihat propertinya nggak sih dari ya artnya kan? kita tuh ada apa tuh? Pocica, Putih. Pocica. Ini keren banget TV vintage kayak gini ya. Yoi. Apa nih kira-kira? Jadi hari ini kita bakalan review Pengabdi Setan 2. Komunian. Nah, jadi film Pengabdi Setan 2 ini itu karya sutradara Joko Anwar. Nah, film ini juga nih Mbak, ternyata film pertama Indonesia yang tayang di IMAX dan udah mencapai 500.000 penonton satu hari penayangan kemarin. Keren banget gak sih? Keren banget sih, gils. Nah lanjut aja ya, kita untuk yang pertama itu ke sinopsis. Gimana sih sinopsisnya itu? Jadi beberapa tahun yang lalu setelah mereka ini menyelamatkan diri dari kejadian yang mengerikan, jadi si Rini dan kedua adiknya, Tony dan Bondi ini tuh serta bapak memutuskan untuk pindah ke rumah susun. Karena mereka merasa itu jika tinggal di rumah susun akan merasa lebih aman. Karena banyak orang, kayak gitu Kak. Jadi ini kayak sequel filmnya dari satu kemarin ya? Bener banget. Langsung kita bakal review nggak sih Mbak filmnya tuh gimana? Kan kita udah nonton bareng nih kemarin ya kan? Iya. Berdua kan kita nonton. Iya, berdua doang. Oke, lanjut aja nih. Gimana menurut kamu daripada yang Pengabdi Setan 1 kemarin? Gimana nih perubahannya? Kalau dari aku ya Mbak, dari pendapatku sendiri ya friend, review jujur ya ini ya, itu menurut aku lebih lebih better sih buat segi art, segi settingnya, terus juga efek-efek juga lebih keren juga nih, makeup juga lebih keren, terus kayak secara teknis juga kamera movementnya bagus banget, terus lighting yang emang settingnya tuh kan di rumah susun dan gelap banget ya Mbak, emang minim pencahayaan. Tapi itu di situ di saat kita menonton film kita tetap bisa menikmati dengan pencahayaan yang ada gitu Mbak. Bener. Kalau dari Mbak Mila sendiri gimana nih Mbak reviewnya? Kalau aku seneng di peradegannya sih, kayak bener-bener bikin apa nih kayak kepo gitu, ya? Bikin kepo. Blar gitu. Ini juga nggak sih Mbak scoringnya tuh nggak alay nggak sih? Iya, jadi kayak tetap dapet seremnya gitu kan. Serem tapi yang emang bikin serem gitu. Iya, berarti emang serem. Iya, emang bener serem. Kalau dari segi artistik sih menurut aku keren banget sih film ini. Kenapa tuh? Yang jelas lebih upgrade dari film Pengabdi Setan yang pertama karena artistik di sini tuh bener-bener detail. Karena ini kan mengusung konsep latarnya tuh tahun 1980-an ya teman-teman semua. Nah itu tuh emang bener-bener disuguhkan artistik yang emang ada di zaman segitu gitu loh. Kita bisa jadi ngebayangin nih, aku aja sampai kebayang gimana kalau misal aku tinggal di tahun segitu, ternyata kayak gini ya rasanya ya. Ternyata barang-barang yang ada di tahun segitu tuh kayak gini. Jadi kita bisa lebih kalau aku sih lebih mind blowing gitu loh. Kayak wah keren banget nih film tahun 1980-an. Kalau aku tuh memperhatikan tuh di lighting sih. Gimana tuh lightingnya? Yang kayak efek petir-petirnya tuh loh, kayak dari luar blar-blar tuh kayak bener-bener wah generous banget tuh di luar kayak gitu. Terus aku ngeliatin tuh kayak walaupun di situ gelap banget tuh kita masih bisa melihat gitu loh, kayak sekitarnya tuh ada apa. Jadi kayak tuh keren banget gitu. Aku tuh salutnya dengan filmmaker ini karena mereka tetap bisa bisa walaupun dengan set mati lampu kayak gitu dengan pencahayaan yang minim, tapi kita tetap bisa menikmati filmnya ya Mbak ya. Kita tetap bisa lihat peradegannya dengan jelas, melihat scene-nya dengan jelas ya, walaupun dengan minim pencahayaan. Itu keren banget sih menurut aku. Keren banget. Kalau dari segi kamera nih gimana nih? Dari kamera sih aku amazed yang waktu ada salah satu scene itu yang ada dari dia nunjukin bangunan rusunnya ya Mbak. Oh dari luar, dari luarnya, terus ntar dia jalan kayak gini kan movementnya, terus ntar dia masuk ke kamar si keluarga Rini, si keluarga Rini terus ntar pokoknya ngeliatin banget situasi rumahnya itu aku wah keren banget nih kamera.
pokoknya itu kita dengan kamera movement yang ada di film ini kita tuh bisa ikut merasakan apa yang dirasakan si tokoh ini. Pesannya nyampe gitu ya berarti. Nyampe banget kayak misal dia deg-degannya tuh sampai ke kita juga gitu loh. Bener banget. Keren banget sih pokoknya. Terus kalau menurut aku nih bagian makeup, kamu ngerti gak sih di trailer ya terutama itu tuh kayak ada orang yang meninggal tuh banyak banget udah dikafanin gitu kan. Iya, pocong dimandiin. Terus ada di satu potongan itu kayak laki-laki meninggal kan, itu tuh kayak badannya tuh warnanya udah kayak abu-abu semua, pucet semua. Itu menurut aku keren banget sih, kayak seluruh badan tuh bisa sampai segitunya gitu loh. Iya, itu keren banget. Terus kayak visual dari si darah-darahnya itu kayak bener-bener biar ngerti gak sih, kayak langsung darah yang fresh gitu. Itu keren banget sih menurut aku. Kan banyak apa sih? Ini nih banyak kayak gini ya teman-teman ya, jadi di film itu aku spill dikit banget deh, jadi tuh bakal banyak kayak gitu ya di film, dan itu kelihatan mukanya dan iya, kelihatan emang make-upnya keren banget ya Mbak ya. Keren banget, kayak lucu banget gitu. Kalau set sendiri ya teman-teman ya, dengan rusun yang tinggi banget ya Mbak, itu kan bangunan lama ya Mbak. Kalau aku tahu tuh, aku juga lihat di aplikasi sebelah itu ternyata itu emang rusun beneran, dan itu udah kosong sekitar 20 tahun. Wow, jadi nggak kebayang nih ya teman-teman kalau kita syuting di sana gimana ya Mbak. Pasti kayaknya banyak. Emang beneran deh. Iya. Okay. Tapi untuk dari segi di visual filmnya Mbak, untuk setnya tuh menurut aku keren sih. Aku nggak ngebayangin gimana mereka bisa ngeset rusun yang kosong 20 tahun bisa jadi hidup, ya kan? Bisa jadi hidup, emang kayak rusun dipakai kayak gitu loh. Bener Sedangkan banget. Itu tuh udah bener-bener kosong, terus mereka harus bener-bener nyiapin semua sedemikian rupa. Itu keren banget. Terus kalau aku ngomong di bagian audio, itu tuh kayak bener-bener setiap tensinya naik tuh kerasa banget gak sih? Jadi kayak bener-bener apa ya, bisa merasakan kalau habis ini tuh akan ada seperti apa kayak gitu. Jadi aku senang banget sih sama audio. Lumayan jernih sih menurut aku. Maksudnya ini juga menurut aku film horor Indonesia yang keren sih ya audionya, karena keren audionya. Kita emang dibikin apa ya, mengikuti alur ceritanya, ketika kan ada komedinya ya Mbak ya, ketika komedi juga emang mendukung, terus waktu tensinya naik kita juga ikut apa ya, kayak ikut ke bawah banget gitu. Kayak gitu, pokoknya keren banget sih. Terus ini sih apa, aku yang emes lagi juga ada sini nggak sih Mbak yang ada lagu apa? Rayuan Pulau Kelapa. Itu kan kayak kita juga mikir-mikir ada maksud apa nih di sini. Iya, kayak bener gitu. banget. Pasti ada maksud lain kan di balik lagu itu. Tapi aku belum ngerti sih maksudnya apa. Belum nangkep sih maksudnya tuh juga, gimana gitu. Filmnya juga banyak plot twist ya teman-teman ya, yang bakal kalian apa ya, mungkin kalian juga pas nonton tuh kayak mikir ini ada apa sih, kok kayak gini. Banyak sih yang menarik juga, banyak plot twist yang bikin kalian mikir selama nonton kayak gitu. Pokoknya seru banget ya. Kalau aku tuh yang sampai kebayang-bayang ya waktu aku udah pulang dari bioskop itu, scene waktu lagi di satu ruangan itu tuh ada cewek namanya tuh Tari, dia tuh lagi sholat, dan di situ aku bener-bener merasakan kayak selalu terbayang-bayang gitu loh, walaupun kita udah pulang nih ya, jadi kayak apa nih kayak karena gitu. kan itu kayak apa, relate banget ya. Iya, relate banget sih. Itu deket banget dengan adegannya. kita, kan itu sebuah ibadah ya. Nah, kalau kamu tuh scene yang mana yang favorit? Kalau aku nih ya Mbak, kalau favorit aku tuh waktu di lift. Pokoknya tuh nanti di lift itu ada banyak orang-orang di sana, terus menunggu ajal ya istilahnya ya. Terus dan ada kejadian yang mengerikan ya setelah itu. Ada kejadian mengerikan dan emang berimbas banget gitulah. Aku ngeliat film ini tuh hampir mirip kayak kisah-kisah yang terkenal gitu di luar negeri. Oh iya? Pernah denger nggak kayak seorang artis dia tuh rela mengikuti kayak ya Illuminati, iya sekte-sekte demi popularitas. Dan menurutku ini tuh kayak nyambung nggak sih sama film ini? Bener. Ya kan? Make sense ya Mbak ya? Bener, soalnya si ibu kan ingin menjadi orang yang terkenal tapi dengan mengikuti si sekte ini. Dan emang bisa dilihat kayak perubahan penampilan ibu juga beda ya Mbak. Bener setelah banget. Mengikuti dan sebelum mengikuti sekte ini. Nah pokoknya konspirasi itu ada sih di film ini tuh, kalau kalian suka konspirasi. Ini kan namanya sebuah film kan, kita pasti dapat mengambil apa ya, pesan moral yang bisa diambil kan. Nah, dari Mbak Mila sendiri nih, moral apa sih, pesan moral apa sih yang bisa diambil dari film Pengabdi Setan 2 ini?
Kalau aku sih lebih menyorotin ke scene yang favorit aku tadi, soal ibadah. Karena memang seseorang itu dituntut untuk ibadah itu bukan karena takut akan makhluk-makhluk lain, tapi karena memang meminta kepada Allah, kayak gitu. Kalau dari aku ya, kalau dari kamu yang mana? Kalau dari aku sih, kalau dari aku tuh ini ada sangkut pautnya juga sama pengabdi setan 1. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan tuh jangan gegabah, ya kan Mbak? Soalnya kan ini menceritakan suami istri yang istilahnya dia tuh menginginkan sesuatu dan dia harus mendapatkan itu dengan menghalalkan segala cara. Ya kan. Nah, tapi kan di balik itu semua dia akhirnya menyesal, ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Nah itu makanya kita sebagai manusia harus banget jangan gegabah ketika kita memilih suatu langkah yang harus kita tempuh. Gitu teman-teman. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa ya nonton Pengabdi Setan 2 karena ini film tuh bener-bener worth it ya buat tonton. Aku ngerekomendasiin teman-teman buat ngeliat sih. Yang suka horor-horor tapi nggak begitu horor. Tapi horor juga dibilangnya. Iya, tetap ada senengnya lah gitu. Iya. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton. Udah mulai tayang nih kemarin tanggal 4 Agustus 2022. Dan kalian bisa nonton di mana, Bi? Di bioskop kesayangan Anda ya pastinya. Ya kan? Jangan lupa juga buat teman-teman di rumah buat nge-follow dan selalu ngikutin media sosial Afikom. Yang di bawah sini. Di sini nih, di sini. Di sini nih ya, editor tolong di sini. Di sini Afikom UPNV ya di sini ya. Oke. Pokoknya di sini semua dipenuhin ya. Ya, teman-teman yang mungkin pengen juga baca artikel tentang film nih ya Mbak, kita juga ada nih website di pokoknya itu Afikom punya website. Ya, khusus untuk review gitu, mereview film ada juga. Nanti websitenya di sini. Kita ini beneran ya editor, ini beneran di sini ya editor ya, di sini ya. Jangan sampai lupa untuk cek-cek yang ada di bawah sini semuanya. Karena info yang bakal kalian dapat tuh banyak banget dari Instagram Afikom, websitenya itu kalian nggak bakal ketinggalan zaman tentang film pokoknya. Yes. Oke. Kayaknya cukup gitu aja ya Mbak review film Pengabdi Setan 2 dari kita. Mungkin bisa membantu teman-teman buat apa ya? To-do list nih, to-do list. Sorry. Untuk menambah list kalian menonton di bioskop bisa sama pacar, teman, keluarga, selingkuhan. Nggak boleh ya. Jangan santai ya. Pokoknya gitu aja. Aku Abirama. Aku Urmila. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di Afikom Review lainnya. Selanjutnya. Dadah.